dengan saudari Kia ya? Iya betul. Oke, Kia gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanannya sampai ke sini? Lancar aja sih kak. Cuman agak sedikit macet di dekat sana. Oh, kalau boleh tahu emang Kia tinggalnya di mana? Kalau aku tinggalnya di Tangerang. Lumayan jauh ya berarti ya? Iya. Berarti kalau boleh tahu status Kia saat ini apa? Apakah mahasiswa atau yang lain? Aku saat ini kebetulan mahasiswa semester 1 kak. Oh, berarti masih maba ya? Iya. Berarti masih banyak pengalaman-pengalaman baru yang Kia dapat belakangan ini. Oke. Sebelumnya mungkin karena ini pertemuan pertama kali saya dengan Kia, jadi mungkin Kia tahu nama saya hanya lewat form yang Kia isi. Jadi saya ingin perkenalkan ulang. Saya Rafika Salmalia. Kia bisa panggil saya senyaman Kia aja. Dan saya di sini akan menjadi konselor Kia pada hari ini. Kalau boleh tahu nama lengkap Kia siapa dan Kia lebih nyaman dipanggil apa nih selama sesi ini berlangsung? Nama lengkap aku Zaskia Fahiratu Salma. Kakak boleh panggil aku Kia. Oke, berarti Kia ya. Iya. Oke, sebelum pertemuan saya dengan Kia hari ini, apakah sebelumnya Kia pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah kak. Oke, berarti ini akan menjadi pertama kalinya buat Kia. Iya. Wah, saya senang sekali mendengarnya bahwa saya akan menjadi konselor pertamanya Kia. Jadi saya berterima kasih kepada Kia karena telah memilih saya menjadi konselor pertama Kia pada hari ini. Dan semoga ini akan menjadi pengalaman baru yang akan berefek baik untuk Kia ke depannya. Amin. Oke. Sebelumnya Kia udah tahu belum apa itu konseling? Belum tahu kak. Cuman pernah dengar tapi belum tahu gitu secara spesifiknya gimana. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit ya Kia. Nah, konseling itu adalah tempat yang aman untuk bercerita. Kia bisa membebaskan emosi Kia di sini, menuangkan apapun yang Kia alami atau sedang Kia rasakan. Tujuannya adalah untuk memandirikan Kia. Jadi apapun permasalahan yang sedang Kia hadapi ataupun kebingungan-kebingungan yang sedang mengganggu di kepala Kia, solusinya akan ditemukan oleh diri Kia sendiri. Nah, konseling ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, biasanya Kia kalau misalkan bercerita ke teman-teman itu kan ada kemungkinan untuk bocor nih ke teman-teman yang lain, walaupun misal teman Kia sudah berjanji tidak akan bilang-bilang, tapi masih tetap ada kemungkinan ceritanya akan menceritakan ke orang lain. Tapi di konseling ini Kia nggak perlu takut karena ada asas kerahasiaan. Jadi yang tahu di sini hanya saya dan Kia. Terus selanjutnya juga ada asas kesukarelaan. Kira-kira Kia datang ke sini terpaksa atau sukarela? Sukarela kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Pun begitu saya juga sukarela untuk menceritakan apapun yang ingin Kia ceritakan pada hari ini. Nah, selanjutnya juga ada asas keterbukaan. Dan sesi konseling ini bisa berjalan dengan maksimal kalau keterbukaan Kia tidak ada yang ditutup-tutupi kepada saya. Jadi besar harapan saya untuk keterbukaan Kia agar konseling ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya juga ada asas kekinian. Nah, maksudnya adalah yang diceritakan saya itu apa yang Kia rasakan saat ini, bukan masalah 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang akan datang yang Kia juga belum tahu nih ke depannya akan seperti apa. Dan yang terakhir itu ada asas kemandirian. Nah, seperti tujuan konseling tadi adalah tujuannya memandirikan Kia. Jadi saya di sini sebagai konselor hanya memfasilitasi dan membantu Kia mencari solusi yang nanti akan diputuskan di akhir oleh diri Kia sendiri. Nah, menurut Kia sejauh ini apakah ada yang ingin Kia tanyakan? Cukup kan? Oke, cukup ya berarti. Iya. Oke, sebelum kita mulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk acara hari ini. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, selesai. Nah, kalau sekarang mungkin Kia wajar akan merasa deg-degan. Oleh karena itu, jadi kita tarik nafas dulu, pelan-pelan bareng-bareng. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sudah cukup relax. Iya. Oke, kalau begitu kita mulai sesi konseling pada hari ini.
si adik aku ini gitu. Terus juga kadang kayak gimana ya, kayak aku tuh harus ngalah sama adik, terus juga ke kakak juga iya gitu. Jadi kayak aku kayak apa peran aku gitu di keluarga aku ini gitu. Oke, berarti Kia merasa sedih karena Kia merasa harus mengalah dengan kakak dan harus mengalah dengan adik, sehingga Kia bingung apa peran Kia di keluarga Kia sendiri. Kalau boleh tahu, jarak umur Kia dengan kakak dan adik itu apakah cukup jauh atau memang selisih sedikit? Kalau jarak dari kakak itu selisih sedikit, cuma 4 tahun. Kalau ke adik sangat jauh, Berapa tahun? 12 tahun. Wah, jauh sekali berarti ya selisihnya. Ya. Nah, kira-kira gimana apa Kia merasa kalau Kia tuh merasa harus mengalah biasanya karena apa saja yang akhirnya membuat Kia merasa peran Kia di sini selama ini apa yang membuat Kia merasa kayak gitu? Misalnya tuh kayak gimana ya? Misalnya aku beli barang gitu misalnya, terus beli barang. Nah, pas aku pakai gitu ya, maksudnya aku butuhin, itu kayak nanti kakak atau adik aku kayak mau gitu. Jadi mau nggak mau aku harus ngalah dong gitu. Terus apakah di saat momen itu emang orang tua Kia emang mendorong Kia untuk mengalah atau tidak? Iya, mendorong dia untuk mengalah. Berarti reaksi Kia pada saat itu ketika barang itu punya Kia tapi Kia yang disuruh mengalah, apa reaksi Kia kalau punya Kia sendiri? Rasanya kesel gitu, kayak karena aku udah keseringan kayak gitu, jadi aku kayak berpikir kayak kenapa sih selalu harus ngalah gitu. Terus kira-kira apalagi yang menurut Kia, apakah sebelumnya Kia udah pernah mengkomunikasikan ini ke kakak, kayak misal itu barang Kia pernah menolak gak sebelumnya? Kalau untuk menolak nggak pernah, karena aku sendiri orangnya nggak enakan. Saya mau ambil waktu untuk nangis sebentar, nggak apa-apa. Nah, apalagi biasanya menurut Kia merasa sampai gak ada peran selain harus ngalah, selain hal apa yang sebenarnya itu punya Kia, terus Kia harus ngasih ke kakak dan adik. Selain itu apa lagi? Selain itu bukan cuma kayak tentang itu doang ya Kak, kayak misalnya kayak disuruh orang tua kan maksudnya memang harus nurut gitu, cuman kayak aku tuh ngerasanya kayak kenapa aku mulu gitu, sedangkan ada kakak gitu ya yang lebih tua dari aku. Nah, biasanya orang tua Kia itu nyuruh emang ke Kia langsung atau sebelum nyuruh Kia emang ke kakak Kia dulu baru ke Kia karena penolakan dari kakak? Kadang tuh selalu ke aku gitu ya, cuman kadang juga ke kakak aku dulu baru ke aku gitu kalau dia nolak. Nah, ada nggak reaksi yang Kia keluarin pas kakak nolak sehingga akhirnya Kia lagi yang harus bantuin ibu? Aku biasanya kalau kakak nolak ibu gitu, kayak lagi disuruh orang tua, tanggapan aku marah karena kayak kenapa gitu, kayak cuman untuk disuruh sebentar gitu, tapi malah nggak mau. Tapi dia pernah ngomongin itu langsung ke kakak? Enggak, karena aku
nggak berani mengungkapkan orangnya. Ya sebenarnya hal-hal yang Kia rasakan mungkin pasti wajar dan beberapa orang mungkin mengalami. Biasanya gimana cara Kia untuk mengatasi perasaan tersebut? Ketika Kia ngerasa Kia marah, tapi Kia nggak bisa ungkapin, apa hal yang Kia saat itu lakukan? Ketika Kia merasa nggak terima, perasaan aku kalau sedang kayak gitu ya Kak, aku lebih sering diam gitu, kayak dipendam, nggak pernah aku cerita ke orang gitu. menurut Kia hal kayak gitu baik atau enggak? Nggak baik, karena mungkin bisa merusak mental aku sendiri gitu. Nah itu Kia keren banget udah ngerti kalau hal itu tuh nggak baik. Sebelumnya mungkin Kia ini udah hebat karena Kia udah tahu kalau sebenarnya diam itu bukan hal yang baik untuk mengatasi, karena akhirnya dari diamnya Kia ini ternyata emosi Kia tidak tertuangkan hingga akhirnya tertumpuk suatu saat mungkin bisa meledak sewaktu-waktu di waktu yang Kia ini nggak tahu kapan. Jadi Kia bahwa sebenarnya nolak itu adalah hal yang nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa buat bilang enggak untuk menolak sesuatu yang sebenarnya yaitu punya Kia. Misal Kia tahu itu barang Kia, tapi Kia disuruh ngalah ke kakak atau ke adik Kia sendiri. Dan itu sangat gak apa-apa untuk memberikan penolakan karena Kia merasa itu mirip Kia. Sesekali Kia boleh bilang enggak, sesekali Kia boleh ngerasa kayak oh ternyata gak apa-apa lo bilang enggak, ternyata gak apa-apa lo untuk nolak kakak sesekali, ternyata gak apa-apa untuk mengungkapkan apa yang Kia rasakan ketidaknyamanan Kia di keluarga Kia sendiri. Kalau boleh tahu gimana komunikasi Kia ke orang tua Kia, apakah komunikasinya berjalan dengan baik? Kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu sangat baik, cuman terkadang kayak lebih kurang memahami aku aja gitu, atau mungkin akunya yang harus dengan perhatian gitu. Wah, nggak boleh tuh rasa kayak gitu ya Kak. Karena mungkin hakikatnya sudah pasti semua anak ingin merasa dicintai oleh orang tuanya. Jadi dia jangan merasa kayak Kia ini harus perhatian atau harus kasih sayang. Enggak, karena hakikatnya semua anak pasti ingin tangki cintanya terpenuhi oleh orang tuanya. Jadi menurut Kia sendiri ketika Kia merasa kayak gitu, hal apa sih yang bisa Kia lakukan biar suatu saat Kia ini nggak merasa kayak gini lagi loh? Gimana menurut Kia? Kalau menurut aku kedepannya gitu, aku harus lebih terbuka mungkin, nggak setertutup ini gitu, yang nggak memendam semua keluh kesah aku gitu. Tapi dari yang Kia jelaskan kan bahwa Kia sedih, Kia merasa marah, Kia ada perasaan bahwa peran Kia tuh sangat abu-abu di keluarga Kia. Nah kalau tadi ke kakak, bagaimana kalau ke adik? Gimana cara Kia ketika Kia ngalah? Apakah kalau ke adik Kia pernah menolak karena Kia merasa itu punya Kia? Enggak juga. Sama seperti para kakak. Iya. Tapi hubungan Kia dengan adik Kia bagaimana? Apakah kayak berjalan dengan baik atau tidak terlalu dekat? Berjalan dengan baik. Karena mungkin kalau jadi kan adik aku masih kecil ya Kak. Jadi mungkin aku pun masih harus mengerti gitu kalau dia ini masih anak kecil gitu. Itu udah sangat baik dari Kia memiliki pengertian bahwa ternyata adikku masih kecil. Jadi Kia akhirnya memberi pengertian bahwa ternyata kalau ngalahin begitu gak apa-apa. Tapi rasa ketidakterimaan itu berarti muncul
lebih condong ke kakak Kia daripada ke adik Kia sendiri. Iya betul. Nah sebelumnya berarti Kia nggak pernah mengkomunikasikan ini ke kakak dengan alasan bahwa Kia ini mereka nggak enak. Iya. Kira-kira apa lagi selain itu yang Kia rasakan? Atau ada momen yang selain barang atau selain perintah sampai sekarang tuh masih membekas ke Kia? Mungkin ada, cuman itu karena ini tekanan dari orang tua juga membatasi aku untuk main mungkin, atau intinya kayak membatasi aku gitu. Berarti orang tua lebih memberikan batasan kepada Kia dibanding ke kakak Kia. Iya. Dengan alasan bahwa agar lebih baik mungkin. Oke. Berarti Kia merasa kalau Kia lebih ditekan dari orang tua karena apa sebelumnya? Karena ekspektasi orang tua Kia tidak terbayarkan di kakak Kia. Iya gitu. Oke, berarti Kia merasa kalau ekspektasinya akhirnya semua dituangin ke Kia, sehingga selain Kia merasa gak ada peran, Kia juga merasa dibebankan. Nah, ada gak yang mau Kia tahu atau berbagi informasi tentang hal ini, seperti kayak misalkan apakah semuanya yang pernah mengalami hal kayak gitu juga, atau mungkin Cukup mungkin dari cerita aku Kak. Mungkin aku ingin tahu gitu tanggapan kakak dari cerita yang aku udah curahkan ke kakak. Nanti saya pribadi sebenarnya saya bukan anak kedua dan saya bukan anak tengah, jadi hal yang mungkin tidak mungkin apakah saya pernah rasakan atau tidak. Tapi dari apa yang saya baca, yang beberapa psikolog juga pernah bilang bahwa anak tengah itu ada namanya sindrom middle child atau sindrom anak tengah. Sindrom anak tengah itu berarti keyakinan bahwa anak tengah itu seringkali dikucilkan, dan ada juga istilah namanya role ambiguity. Role ambiguity ini yang tadi dia rasakan, dia merasa kok nggak ada peran ya di keluarga, karena merasa biasanya orang-orang tuh bilang kalau kakak ada panutan, terus adik itu selama ini menjadi anak kecil, selama ini jadi bayi di mata orang tuanya, sehingga dia menjadi bingung terus panggilan untuk aku apa, terus aku siapa. Nah, yang tadi kayak rasakan itu namanya role ambiguity. Jadi bingung peran saya apa sih di keluarga. Nah, dia sudah cukup bagus bisa bertahan dengan mungkin ekspektasi yang sangat berat untuk dia sendiri. Dia juga udah sangat baik karena dia bisa loh mengenali perasaan dia sendiri, karena banyak orang yang kadang masih abu-abu nih sama apa yang mereka rasakan, tapi dia udah sangat hebat karena dia berarti kenal sama diri dia sendiri. Dia tahu kalau misalkan dia sedang marah, dia tahu kalau misalkan dia nggak terima, dia juga tahu kalau misalkan dia ada rasa gak enaknya. Nah, ada psikolog juga pernah bilang ya, untuk informasi aja, kalau beberapa anak tengah itu memungkinkan menjadi people pleaser. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi dia merasa harus ngalah sama kakak, tapi dia juga harus ngalah sama adik. Nah, menurut Kia sendiri, tujuan Kia apa nih ke depannya? Biar nantinya keluarga Kia bakal tahu kalau misalkan ini loh yang Kia rasakan. Kira-kira tujuan Kia apa ke depan? Tujuan aku ke depannya mungkin lebih bisa menerima. Tapi kalau misalkan kayak aku tahu gitu, aku merasa kesel atau apa gitu, mungkin aku akan speak up gitu. Oke, itu udah jalan yang sangat bagus, yaitu komunikasi dengan
keluarga. Dan perlu kita ketahui bahwa perasaan-perasaan tadi bukan perasaan yang salah, adalah wajar kalau Kia sebagai anak mungkin merasakan hal yang seperti itu. Balik lagi tadi, karena tadi role ambiguity yang Kia rasakan ternyata juga relate dengan keadaan Kia pada saat ini. Nah, kira-kira Kia lega nggak akhirnya bisa ngomong hari ini ke saya bahwa Kia hari ini pernah merasakan kesal, Kia merasa marah, Kia merasa nggak terima, Kia merasa kalau misalkan kenapa harus Kia selalu yang dibebani ekspektasi dari orang tua Kia. Gimana perasaannya? Untuk saat ini aku agak merasa lega karena aku udah cerita ke kakak, karena itu juga salah satu pilihan aku gitu untuk mencoba menceritakan ke psikolog-psikolog gitu. Oke, baik. Mungkin sesi konseling kita cukup pada hari ini. Kalau misalkan ada hal yang masih ganjal untuk kita bisa menjadwalkan lagi pertemuan kita di minggu depan. Dan semoga setelah sesi ini berakhir, semoga Kia makin lega karena merasa sudah cerita. Semoga nanti komunikasi Kia dengan keluarga Kia akan berjalan dengan baik. Pun begitu perasaan Kia yang selama ini dipendam. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa gak apa-apa untuk menolak, gak apa-apa juga untuk bilang enggak ke kakak, ke adik, ataupun ke orang tua sekalipun. Karena sesekali bilang enggak itu bukan hal yang salah. Karena tidak mungkin kita jadi manusia kita harus selalu bilang iya. Jadi hal-hal kayak gitu sama sekali wajar untuk dirasakan sama Kia. Terus Kia gak boleh ngerasa kalau misalkan Kia merasanya haus perhatian mungkin atau haus kasih sayang. Karena yang harus Kia pikirkan adalah bahwa ya kita manusia, Kia pasti butuh cinta dari orang tua. Dan mau gimana pun hal-hal yang mungkin Kia rasakan pada saat ini, semoga aja akan cepat terselesaikan perasaannya. Dan semoga dari komunikasi yang akan Kia ambil ke depannya bisa menjadi membuahkan hal yang baik untuk Kia nantinya. Kalau begitu saya tutup konseling kita pada hari ini dengan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Tadi itu saya berterima kasih atas kesediaan Kia untuk bercerita pada hari ini. Dan saya sangat senang menjadi konselor pertamanya Kia. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang baik untuk Kia. Dan lagi-lagi Kia udah hebat banget untuk bisa bertahan sejauh ini. Terima kasih ya. Terima kasih Kak.